Ketua Umum Asosiasi BPD Seluruh Indonesia APEDSI Kabupaten Garut, Dik-Dik Ganiswara, memberikan penjelasan terhadap apa yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ketika menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang kepala desa. Misalkan ada indikasi bahwa seorang kepala desa belum menuntaskan program pembangunan dari dana desa atau sumber anggaran lain yang disinyalir akan mengarah kepada pelanggaran hukum. Dalam hal ini menurut Dik-Dik, BPD harus melakukan langkah-langkah pencegahan dengan cara mengingatkan kepala desa tersebut perihal kesalahan yang dilakukannya. Disinyalir Pak, ada beberapa kepala desa yang belum menuntaskan program dana desa Pak ya. Nah, saran Bapak kepada BPD Pak, harus bertindak seperti apa Pak? BPD harus mengingatkan kepada pemerintah desa agar apa yang menjadi komitmen bersama dalam kesepakatan bersama yang tertuang dalam sebuah peraturan desa yang dibahas bersama dan tertuang juga dalam berita acara. Nah, kita lihat kepada RPJMDes yang dijabarkan pada RKPDes. Dasar dari RKPDes itu maka terbentuklah APBDes. Nah, maka apa yang jadi kendala di situ, maka BPD harus mengingatkan. Dan di situ juga ada kewenangan-kewenangan BPD. Salah satunya di pasal 363 Permendagri nomor 110 tahun 2016 bahwa BPD meminta keterangan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di desanya. Nah, maka BPD bisa mengundang kepala desa beserta perangkatnya untuk dimintai keterangan. Kendala apa? Karena BPD harus memberikan sebuah solusi. Karena BPD adalah sebuah ketokohan, keteladanan, maka memanggil kepala desa didapat musyawarah internal BPD atau musyawarah BPD. Apakah bisa Pak BPD melaporkan seorang kepala desa kepada penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan? Dilihat dulu beberapa permasalahan. Bisa saja, tapi kita lihat pada 3 pilar BPD. Yang pertama, BPD adalah pengawal aspirasi masyarakat. Yang kedua adalah penjaga wibawa pemerintahan desa. Yang ketiga adalah pelopor tata kelola pemerintahan desa. Maka alangkah baiknya untuk membangun harmonisasi sinergitas, BPD harus bisa menjadi solusi. Kehadiran BPD itu harus menyelesaikan di internal desa. Lakukan beberapa kali musyawarah internal BPD, apakah itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Maka diatur, BPD ada peraturan BPD, maka diatur tentang tatib BPD. Apa yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 110 pasal 4 bahwa BPD membuat peraturan tata tertib. Di situ diatur dalam tatib BPD seperti apa mekanisme yang pemanggilannya, seperti apa mekanisme pelaporan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Yang jelas pada intinya BPD itu apabila hal-hal yang terjadi menyimpang dan sebagainya, maka dilaporkan kepada bupati, ada semacam pembuatan laporan kinerja. Itu yang saya katakan. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.